Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya di pagi hari ini di tanggal 9 November tahun 2024 di hari Minggu. Alhamdulillah di hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam session di Tanzal 2419 channel. Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan tak kurang suatu apapun, bugar selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hari ini yang masih sakit semoga disembuhkan dari penyakitnya. Semoga kembali sehat walafiat. Dan yang masih punya hutang di hari ini ataupun di hari-hari kemarin dan sekarang, semoga cepat lunas, diberi jalan untuk melunasinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian doanya yang lain, semoga apa-apa yang menjadi nanti siang, pagi, sore yang akan menjadi aktivitas kita, semoga dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Tidak ada aral merintang yang nanti di hari ini. Yang pastinya selamat berlibur, selamat berweekend di minggu hari ini. Yang kemarin itu masih cuacanya masih hujan ini di bulan November ya. Tapi mudah-mudahan hujannya hujan yang penuh rahmah ya. Yang penuh rahmat, yang bisa membawa manfaat sehingga tanahnya menjadi subur, sumurnya menjadi banyak airnya, tanaman-tanaman menjadi segar, jadi tumbuh berkembang, tidak layu ya sebelum berkembang. Mudah-mudahan itulah harapannya ya, bahwa hujannya membawa manfaat bagi kita semua. Kalau ada angin, anginnya jangan terlalu gede ya. Jangan terlalu kencang petirnya ya, sesekali. Tapi gimana lagi kalau memang itu kehendaknya. Yang pastinya itu semua menjadi takdir ataupun menjadi yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan ya. Kita harus selalu memohon perlindungan dari semua itu. Semoga Allah memberikan perlindungan untuk kita semua dari mara bahaya. Oke teman semua, di hari ini, hari Minggu, kita tidak tahu sorenya itu hujan atau tidak. Yang penting hujannya barokah, hujan rahmat gitu ya. Jadi di pertemuan minggu ini sudah 4 menit ya, nggak berasa ini. Di pertemuan pagi hari ini sedikit kembali ini membahas atau membacakan, hanya membaca ya ini, bukan sesuatu dari pikiran saya ini secara murni, bukan. Mendengarkan dari ceramahnya Muhammad Bahid, Kiai Muhammad Bahid dari channel NM232 BCM channel. Kemudian saya berusaha untuk mencatatnya, dan ini nanti saya akan bacakan ini mencatatnya sambil dengar gitu. Jadi kalau ada salah-salah sedikit
entah itu redaksinya atau katanya atau kalimatnya, mohon dimaafkan. Yang intinya ini di video ini tidak lain hanya berusaha untuk mengingatkan diri pribadi untuk menambah sanah ataupun eh, dalam rangka menambah pengetahuan ya tentang pengetahuan saya tentang hasanah Islam atau belajar berlatih untuk apa sih yang seharusnya dikendalikan dalam hati ini gitu ya, manajemen kolbu ya, itu ya, apa yang harus dilakukan ketika kita mendapatkan suatu masalah yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat ya. Akhirat belum terjadi ya, yang intinya kesana lebih untuk menata hati ini secara pribadi dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman semua di sana gitu. Jadi di session kali ini kita akan membacakan tentang bagaimana menghadirkan hati ini ketika kita sholat ya. Jadi kadang kita kalau sholat itu ya suka susah untuk fokus, susah untuk khusyuk ya, itu perlu latihan dan latihan. Kalau kita sholat nih ya, kalau kita mau takbir, biasa takbir pertama suka inget tuh apa-apa yang menjadi kehilangan, entah itu kita naruh kunci di mana pas kita takbir, oh iya kunci itu ditaruh di lemari, lemari di kamar tuh. Biasanya begitu, suka inget kalau hal-hal demikian ketika kita mau sholat. Jadi intinya eh, hadirnya hati itu atau keinginan hati yang dalam istilah kitab menurut Kiai Muhammad Bait itu ialah himmah, disebut himmah, keinginan hati dalam istilah kitab gitu ya. Hati ini akan hadir jika kita mengerjakan sesuatu yang kita inginkan gitu. Jadi kalau hati ini ingin hadir, maka lakukanlah apa yang menjadi keinginan kita, maka itu akan hadir hati. Terus bagaimana untuk menghadirkan eh, hati ini dalam sholat? Ya kita harus menginginkan gitu, harus kuat keinginan kita untuk sholat. Nah ini, jadi bagaimana untuk agar kita itu selalu ingin sholat, ingin melaksanakan sembahyang, kita juga itu perlu yang namanya keimanan dan keyakinan gitu, bahwa dengan sholat kita harus yakin bahwa sholat itu bisa menjadikan kita lebih baik nanti di akhiratnya, di akhirat. Karena dengan sholat itu adalah merupakan kunci surga itu kita bisa ya masuk surga, walaupun ada sebagian keterangan bahwa masuknya kita ke surga itu bukan karena ibadah kita sholat puasa apa-apa, tapi kita masuknya ke surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu teman semua, bagaimana jika kita ingin untuk selalu sholat, ya kita harus menambah keimanan dan keyakinan bahwa jika kita menginginkan atau yang menyebabkan hati kita itu hadir dalam sholat, kita itu harus yakin bahwa sholat itu akan menjadikan lebih baik kita di akhirat. Itu teman semua, yang utamanya kita harus mempunyai keyakinan dan keimanan yang harus disiram terus, harus dilatih terus, harus ditambah keimanan kita dengan banyak mengaji ataupun banyak berkumpul dengan orang-orang soleh tentunya ya. Kemudian salah satu contoh ya, kalau kita menghadiri, contohnya ini, kalau kita menghadiri teman-teman pasti yang jika
kita bertemu dalam jamuan yang ada hadir tuh seorang presiden ataupun raja ataupun siapa pemimpin besar, pastinya kita akan hadir tuh fokus dengan jamuan itu kepada presiden lah contohnya ya. Kita akan melupakan segala sesuatu di rumah, masalah-masalah di rumah ataupun eh, warung kita ramai atau enggak, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, maka kita akan pastinya akan fokus dengan di jamuan itu karena ada presiden. Tapi mengapa jika kita sholat, kita sembahyang, yang mana ketika sholat itu kita berhadapan, menghadap sang penguasa langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajanya alam semesta. Kita tidak bisa hadir hati ini, kita tidak fokus, kita dalam sholat selalu timbul, selalu ingat hal-hal yang lain, ataupun tidak fokus, selalu ingat masalah-masalah. Wah nih gua kerja gimana nih, nantinya gimana nih, banyak hal-hal yang kita ingat ketika kita sholat. Pokoknya segala macam masalah kita ingat dalam sholat. Ini merupakan menunjukkan bahwa hati kita itu lemah iman, gitu menurut Kiai Muhammad Bahid. Jadi mari kita perkuat keimanan kita itu, perkuat keimanan kita ini untuk agar bisa hadir hati kita ini dalam sholat. Perbanyak zikrullahnya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak hadir di majelis taklim, tambah frekuensinya, berteman dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh yang bisa membawa kita ke jalan yang lurus. Itu salah satu ikhtiarnya, begitu mungkin ya teman-teman semua. Sudah 12 menit tak terasa di hari Minggu ini, kita cukupkan saja. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah kalimat dari saya, Al-Fakir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.